Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada di akhir pekan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur boleh bersama-sama dengan keluarga dalam waktu yang Tuhan anugerahkan di akhir pekan ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, mohon pengertian daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada akhir pekan ini. Firman Tuhan kita temanya ini ideku dapat terbang. Nah, ada sebuah cerita dongeng kuno dari Indonesia yang menceritakan tentang seekor kura-kura yang dapat terbang. Diceritakan bahwa seekor kura-kura ini mau terbang, maka skenarionya adalah kura-kura harus menggigit sebatang kayu, lalu 2 ekor angsa mengapit kayu tersebut dengan kakinya. Dan kedua angsa mencoba terbang dan berhasil. Akhirnya si kura-kura bisa terbang, juga dengan diapit kedua kaki dari angsa tersebut. Kemudian selang beberapa lama kura-kura terbang, kura-kura itu mendengar orang-orang dari darat yang melihat mereka serta berkata, wah, cemerlang sekali ya ide angsa-angsa itu. Nah, mendengar itu kura-kura tidak terima. Harga dirinya sangat terluka sehingga ia berteriak, itu bukan ide angsa, itu ideku, kata kura-kura. Tentu saja ketika kedua angsa mendengarnya, mereka langsung melepaskan kayu itu dan menjatuhkan si kura-kura, sehingga si kura-kura kehilangan pegangan. Jadi pesannya, harga diri dan rasa iri hati kura-kura telah menjadi kehancuran bagi dirinya sendiri. Nah, saudara, dalam Tawarikh 14 kisah tentang Raja Asa yang kita bisa baca selama 41 tahun. Raja Asa menjadi raja yang kuat tapi juga rendah hati. Ia membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaan Yehuda. Dan pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Raja Asa menaikkan doa. Doanya demikian, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. 2 Tawarikh 14 ayat 11. Namun pada akhir pemerintahannya, ketika pasukan kerajaan Israel bagian utara menyerangnya, Asa malah mencari pertolongan dari Raja Syria dan bukannya dari Allah. Karena kebodohannya, pemerintahannya melemah dan bangsanya mengalami peperangan. Nah, apa yang salah dalam hal ini? Karena bangsa dengan keberhasilan masa lalu, Asa telah lupa bahwa seharusnya ia bergantung pada Tuhan. Ia mencari pertolongan Tuhan dan bukan manusia. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Sehingga apa konsekuensi yang dialami oleh Asa? Tuhan pun tidak lagi membela dia. Tuhan pun tidak lagi menunjukkan dirinya bersama lagi, berpihak lagi kepadanya, dan tidak lagi memperjuangkan kepentingan Asa. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Allah masih mencari orang-orang yang mengizinkan dia untuk menunjukkan kekuatannya dalam hidup mereka. Hidup dengan rendah hati dan bergantung kepada Allah merupakan ide yang benar-benar cemerlang. Mari percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kami mohon pengertian dan pertolongan daripada Roh Kudus untuk kami memahami dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.